Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Miss Tika Febriani selaku dosen pengampu mata kuliah konseling multikultural dan teman-teman sekalian. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul di Zoom meeting online pada malam hari. Tak lupa juga salawat serta salam kita mengagungkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Sebelum kami membacakan materi kami, izinkan kami memperkenalkan kelompok kami. Kami dari kelompok 4 beranggotakan 3 orang dengan saya sendiri, Putri Febriani dan NPM 2110808. Selanjutnya ada Afri Oktavia dan NPM 211080003 dan Elis Setiawati Rahmadani dan NPM 211080122 dengan judul materi metode terapi non-barat dan implikasinya dalam konseling multikultural. Selanjutnya adalah pembacaan materi. Kepada pemateri kami persilahkan. Legitimasi sindrom terkait budaya kematian, mimpi buruk, dan fenomena kematian mendadak Hmong. Kejadian yang dialami oleh Fang dan jumlah awal yang sangat tinggi pengungsi Hmong yang telah meninggal karena apa yang disebut kematian mimpi buruk ini telah membingungkan pekerjaan kesehatan mental selama bertahun-tahun. Memang, para peneliti di Federal Pusat Pengendalian Penyakit dan ahli epidemiologi telah mempelajari tetapi masih bingung. Kisah-kisah semacam itu mengingatkan kita pada literatur antropologis yang menggambarkan foto kematian dan bangut atau mimpi buruk overental kematian. Namun yang jelas adalah bahwa kematian ini tampak tidak memiliki dasar biologis utama dan bahwa faktor psikologis terutama keyakinan akan kematian yang akan terjadi baik oleh kutukan seperti dalam saran Podo atau dengan beberapa bentuk hukum dan berlebihan stres tampaknya menjadi penyebab. B. Prinsip-prinsip penyembuhan adat. Sejak awal keberadaan manusia, semua masyarakat dan kelompok budaya telah menggambarkan tidak hanya penjelasan mereka sendiri tentang perilaku abnormal, tetapi juga cara khusus budaya mereka dalam menangani masalah dan kesusahan manusia. Di dalam Amerika Serikat, konseling dan psikoterapi adalah penyembuhan psikologis yang dominan metode. Namun, dalam budaya lain, pendekatan penyembuhan asli terus berlanjut digunakan secara luas. Meskipun ada kesamaan antara bentuk Amerika System dan praktik adat dari banyak kelompok budaya dan ketidaksamaan juga. Bentuk-bentuk konseling barat misalnya mengandalkan informasi sensorik yang ditentukan oleh bidang fisik realitas ilmu barat, sedangkan sebagian besar metode asli bergantung pada alam spiritual keberadaannya di mencari obat. Selanjutnya. Di banyak kasus, orang yang melakukan upacara penyembuhan mungkin adalah sesepuh yang dihormati dari masyarakat atau anggota keluarga. Dua perwakilan penyembuhan asli pendekatan dicontohkan dalam Ho'oponopono, Hawaii, dan pribumi upacara Pondok Keringat Amerika. Yang pertama ada Ho'oponopono. Contoh luar biasa yang menggabungkan pendekatan ini adalah penduduk asli Hawaii, ritual penyembuhan Ho'oponopono. Diterjemahkan secara harfiah, kata itu berarti pengaturan ke kanan untuk membuat benar, untuk mengoreksi. Dalam budaya, dalam konteksnya, Ho'oponopono berusaha memulihkan dan memelihara hubungan baik antara keluarga, antara anggota keluarga, dan antara keluarga dengan kekuatan gaib.
Yang kedua ada Native American Sweet Lodge Ceremony atau upacara loji keringat penduduk asli Amerika. Contoh lain dari penyembuhan asli semakin banyak digunakan oleh Barat budaya dalam kedokteran, kesehatan mental, penyalahgunaan zat, dan fasilitas pemasyarakatan adalah upacara pondok keringat penduduk asli Amerika atau terapi keringat. Di antara penduduk asli Amerika, pondok keringat dan ritual berikutnya dipenuhi dengan simbolisme dan makna budaya dan spiritual. Selanjutnya, Baik, selanjutnya ada C. Conclusion. Peran setan, penyihir, dan harta benda dalam menjelaskan perilaku abnormal telah menjadi bagian tak terpisahkan dari banyak budaya dan masyarakat. Ada alasan bagus mengapa sains barat memandang agama dengan skeptis. Sampai saat ini, profesi kesehatan mental juga sebagian besar diam tentang pengaruh atau pentingnya spiritualitas dan agama dalam kesehatan mental. Jadi selama terapi atau bekerja dengan klien, terapis umumnya menghindari membahas topik tersebut. Dia telah ditemukan misalnya bahwa banyak terapis A tidak merasa nyaman atau kompeten dalam mendiskusikan masalah spiritual atau agama dengan klien mereka. Yang B adalah khawatir mereka akan muncul sebagai dakwah atau menghakimi jika mereka menyentuhnya topik. Yang C, percaya mereka dapat merebut peran pendeta, dan D, mungkin merasa tidak autentik menangani masalah klien, terutama jika mereka ateis atau agnostik. Coinsioneric Record, Argument and Nisimin 2009, Knox, Kathleen, Casper, and Schlosser 2005. Kesimpulannya, dapat disimpulkan fenomena kematian mendadak adalah realitas yang terikat budaya sedang semakin diakui oleh ilmu pengetahuan barat. Kamar and Jennings 1991. Penyembuhan adat dapat didefinisikan sebagai kepercayaan dan praktik yang membantu yang berasal dari dalam budaya atau masyarakat. Itu tidak diangkut dari daerah lain dan dirancang untuk merawat penduduk kelompok yang diberikan. Peran setan, penyihir, dan harta benda dalam menjelaskan perilaku abnormal telah menjadi bagian tak terpisahkan dari banyak budaya dan masyarakat. Ada alasan bagus mengapa sains barat memandang agama dengan skeptis. Sampai saat ini, profesi kesehatan mental juga sebagian besar diam tentang pengaruh atau pentingnya spiritualitas dan agama dalam kesehatan mental. Baik, itulah materi dari kami, kelompok 4. Selanjutnya sesi tanya jawab akan dilanjutkan di YouTube. Kami dari kelompok 4 mohon undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun perbuatan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.